Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimuna amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kenikmatannya kepada kita semua. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga sudah selayaknya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepadanya mensyukuri nikmat itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita sebagai hambanya untuk senantiasa bersyukur kepadanya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepadaku, kata Allah, akan kutambah nikmatku untuk kalian. Jika kalian kufur, ketahuilah bahwasanya azab Allah Subhanahu wa taala betapa pedihnya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Hari ini insyaallah kita akan memperbincangkan dan membahas satu sosok manusia yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan di atas muka bumi ini untuk kita bisa mencontohnya, menjadikan dia sebagai suri teladan kita dalam bersikap, berbuat, terlebih dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ia adalah seorang tokoh di kalangan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau ini adalah salah satu dari 10 orang di kalangan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan jaminan surga, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam ungkapkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan dinilai hadis yang hasan, hadis yang sahih, begitu pula dengan beberapa imam lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, datang dari sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ardah, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakrin fil jannah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berada di dalam surga nantinya. Wa Umar fil jannah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga akan berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Wa Utsman fil jannah. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu arda juga berada di surga nantinya. Wa Ali fil jannah. Kata Rasul, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda juga akan berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Wa Talha fil jannah. Talha juga akan berada di surga. Wa Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu juga fil jannah, berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Wa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu fil jannah. Kata Rasul, Abdurrahman bin Auf juga akan berada di surga. Wa Sa'ad fil jannah. Sa'ad bin Malik atau Sa'ad bin Abi Waqqas juga akan berada di surga. Wa Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu juga akan berada di surga. Wa Abu Ubaidah ibnul Jarrah fil jannah, dan juga Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu anhu arda akan berada di surga. 10 orang sahabat ini disebut satu persatu secara khusus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya, jika Rasul yang kemudian memberikan garansi dan jaminan, dan kita semua tahu setiap apa yang terucap dari mulut dan lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah keluar dari hawa nafsunya, melainkan tuntunan, ilham dan wahyu dari Allah tabaraka taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa saja yang keluar dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan sekehendak nafsu beliau, tidak, tapi itu semua atas bimbingan wahyu dari Allah tabaraka taala. Baik. Lantas dari 10 orang sahabat Nabi ini, mana yang akan kita coba bahas dan perbincangkan pada kesempatan kita kali ini? Insyaallah kita akan membahas seseorang yang bernama Sa'ad ibn Malik atau Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu wa ardah. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Maka berbicara seorang sahabat ini, beliau bagian dari sahabat yang kata beliau sendiri, awwalu man yarmi fil Islam, adalah orang yang pertama kali memanah dalam Islam.
karena beliau adalah seorang sahabat pemanah ulung, dan bahkan termasuk beliau juga orang yang pertama kali terkena panah, terkena bilah pedang dan seterusnya di dalam Islam. Karena beliau adalah orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam, di mana beliau ceritakan dan beliau mendapatkan dakwah itu dari seorang sahabat, yaitu Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardah. Nah, ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu mengajak beliau untuk masuk ke dalam Islam, maka beliau bertanya, siapa saja sih yang sudah masuk dalam Islam? Maka disebutkan di antaranya Abu Bakar As-Siddiq sendiri sudah masuk ke dalam Islam. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga sudah masuk ke dalam Islam. Termasuk Zaid bin Harithah juga sudah masuk ke dalam Islam. Maka sehingga kemudian beliau pun bertekad untuk masuk ke dalam Islam. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, taib, ini perjalanan beliau pertama ketika beliau masuk ke dalam Islam. Kita semua sadar setiap orang hidup ada rintangan, ada halangan, ada ujian dan ada cobaan. Apakah lantas kemudian lempeng begitu saja, lancar begitu saja ketika Sa'ad bin Abi Waqqas masuk ke dalam Islam? Tentu jawabnya tidak. Lebih-lebih Islam kala itu masih asing, di mana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-Islam badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam itu datang dengan keterasingan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi orang terasing di masa itu. Asalnya Rasul menjadi manusia yang sangat akrab di kalangan masyarakat jahiliyah. Tapi ketika beliau menyampaikan visi misi Islam, yaitu bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya dan menjauhi segala macam bentuk peribadatan selain kepada Allah, di mana Allah perintahkan kepada seluruh nabinya, u'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah hanya Allah tabaraka taala dan hindari segala bentuk penyembahan selain Allah. Rasul yang tadinya akrab di mata manusia di kalangan orang-orang masyarakat jahiliyah, tapi ketika membawa visi misi Islam, beliau mengatakan basyir wa nadhir, membawa kabar gembira tentang surga bagi yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan memberikan ancaman siksa kepada setiap orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka kemudian dia dimusuhi oleh seluruh penduduk Arab masa itu. Masyarakat jahiliyah di Mekah, Quraisy, mereka memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitulah memang standar. Ketika seseorang sedikit berbeda dari kebiasaan orang banyak akan dimusuhi. Tapi standar kebenaran bukan banyak dan sedikit. Lihat, Islam datang dengan sedikit, datang dengan keterasingan, dan kata Rasul, wa sayaudu ghariban kama bada, akan kembali terasing dan akan kembali demikian. Nah, kita semua jangan kemudian berputus asa ketika ada sebagian orang yang memperjuangkan sunnah ini, agama Islam yang hak sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah kepada Allah tabaraka taala, maka jangan merasa kecil. Allah Subhanahu wa taala akan kuatkan kita semua. Baik. Para ikhwah dan akhwat rahimani rahimakumullah, kita lanjutkan kembali di mana di sini sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ketika beliau masuk ke dalam Islam, maka rintangan dan halangan pertama muncul dari kalangan orang terdekat. Dan ini terjadi pada orang-orang terdahulu. Banyak sekali cerita dan kisah yang juga diceritakan oleh para sejarawan muslim kita, bagaimana orang-orang terdahulu mereka mendapati ujian rintangan itu justru dari orang-orang dalam. Kadang tidak mensupport, kadang tidak mendukung, ya, tidak membantu, justru kadang ingin menjatuhkan, menggagalkan. Nah, disinilah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas juga datang rintangan dari orang terdekatnya. Siapa orang terdekat menjadi rintangan? Dialah ibundanya tercinta. Para jamaah, ikhwani wa akhwati rahimani rahimakumullah. Sehingga di sini Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu arda, dalam ketika beliau masuk pertama kali ke dalam Islam, beliau pindah dari agama sebelumnya masuk ke dalam Islam, datanglah rintangan itu dari ibunda tercintanya. Padahal ibunda ini adalah orang yang paling dicintainya. Hamnah bintu Sufyan adalah seorang wanita Quraisy, seorang wanita bangsawan, seorang wanita yang kaya, di mana sangat terhormat di mata masyarakat jahiliyah kala itu. Ketika mendengar anak tercintanya Sa'ad bin Abi Waqqas atau Sa'ad bin Malik radhiyallahu anhu arda ini masuk ke dalam Islam,
sang ibunda merasa terpukul. Bagaimana mungkin seorang anak tercintanya yang selama ini diperhatikannya, selama ini disayanginya, selama ini diharapkan tidak terjadi sesuatu perpindahan ideologi dan pemahaman agama kepada agama yang baru dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, ternyata jatuh juga. Sehingga karena merasa terpukul, berat sekali dirasa oleh sang ibu ini, maka sang ibu kemudian mengatakan kepada anaknya, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu wa ardah, wahai anakku Sa'ad. Sang ibu kemudian mengatakan kepada Sa'ad, wahai anakku Sa'ad, kau tinggalkan agama barumu. Kau telah berbuat perkara baru dalam agama. Kau telah menyelisihi agama nenek moyangmu. Semuanya menyembah berhala-berhala, patung-patung yang ada di sekeliling Ka'bah. Kala itu 36 berhala. Semua kita sembah. Tiba-tiba sekarang kau mengikuti agama baru yang dibawa oleh Muhammad, hanya menyembah satu Tuhan yang Esa. Sementara berhala ini kau tinggalkan. Saya tidak terima, kata Hamnah. Maka Hamnah bint mengatakan kepada anaknya, hendaknya engkau tinggalkan agama barumu ini. Kalau kau tidak tinggalkan agama barumu ini, maka ketahuilah, aku tidak akan makan, tidak akan minum, sehingga nanti engkau akan dicela, akan dihinakan oleh penduduk dan masyarakatmu. Ketika aku nanti sampai mati karena aku mogok makan, tidak minum, dan aku mati karena itu, kau akan dihinakan oleh masyarakat Quraisy. Ya qatila ummi, setiap kau berjalan bertemu dengan seseorang dan aku mati, kau kemudian dikatakan demikian, ya qatila ummi, hei orang yang telah membunuh ibundanya sendiri, hei orang yang telah membunuh ibundanya sendiri. Allahu Akbar. Betapa besar satu ancaman dari sang ibu tercinta, di mana diceritakan bahwasanya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ini, beliau mengatakan, kuntu rajulan barran bi ummi. Aku ini dulunya adalah orang yang sangat patuh, yang sangat tunduk, yang sangat taat, yang sangat berbakti kepada ibundaku tercinta dulu. Tapi bukan kemudian tidak tunduk, kemudian tidak berbakti, tetap beliau berbakti. Hanya saja falamma aslamtu, kata beliau, ketika aku masuk ke dalam Islam, ibundaku marah besar. Sehingga ia memerintahkan kepada aku untuk keluar dari agama yang baru kupeluk ini, yaitu ajaran Islam. Apa yang terjadi pada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu? Apakah kemudian beliau pindah kembali kepada agama sebelumnya, keluar dari Islam, murtad? Tentu kita semua tahu jawabannya adalah tidak. Beliau teguh pendirian, beliau tegar, beliau kokoh. Sebesar apapun ujian yang datang kepada beliau, beliau akan hadapi. Bahkan datang dari orang terdekat sekalipun, manusia yang paling dicintainya itu ibundanya sendiri. Beliau kemudian mengatakan, silahkan makan wahai ibu, silahkan minum wahai ibu, aku tetap berpendirian tidak lepaskan agamaku. Hari pertama berlalu, sang ibu semakin lemah, berada di atas pembaringan karena beliau tidak makan, karena dia tidak makan dan tidak minum. Datanglah hari yang kedua, lebih lemah lagi, semakin lemah lagi, semakin tidak bisa bangun dan tidak bisa berdiri, berada di atas pembaringan karena tidak makan dan tidak minum. Lagi-lagi Sa'ad mengatakan, wahai ibundaku tercinta, makanlah dan minumlah ibu, aku masih belum bisa melepaskan agamaku ini. Silahkan makan, silahkan minum ibu. Sampai pada hari yang ketiga, semakin lemah saja, semakin tidak bergerak sang ibu di atas pembaringan. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu tetap pada pendiriannya, sehingga beliau mengungkapkan satu kalimat, mengatakan kepada ibundanya tercinta, wallahi ya ummah, demi Allah wahai ibundaku tercinta, silahkan makan, silahkan minum, dan ketahuilah, aku tidak akan tinggalkan agama baruku ini. Lau kanat laki nafsun kharajat nafsan mi'atu nafsin kharajat nafsan ma taraktu dini hadha lihada syai' lihada. Kalau saja engkau punya 100 nyawa dan kemudian nyawa itu keluar satu persatu, nyawa pertama hilang tinggal 99, nyawa kedua hilang tinggal 98,
Sudah 99 hilang nyawamu, tersisa satu, dan kau akan diambil kembali nyawa itu. Dan kita semua tahu, meskipun belum pernah kita merasakan bagaimana kondisi sakaratul maut, betapa sakit dan perihnya ketika ruh ditarik dari jasad seorang manusia. Dan itu diceritakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna lil mauti sakarat", bahwa setiap kematian itu ada sakaratnya, ada sesuatu yang akan dirasakannya sakit. Jangankan manusia biasa, Rasul sallallahu alaihi wasallam merasakan di akhir-akhir hayatnya sakarat itu. Maka para ikhwah dan akhwat rahimani rahimakumullah, lihat sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas dengan teguh dan tegarnya pendiriannya dalam Islam. Baru masuk ke dalam Islam, ujian datang dari ibunda tercintanya, bukan datang dari luar, dari dalam. Dan ibu bahkan mogok makan, tidak minum 3 hari. Sehingga kemudian beliau keluarkan kalimat tersebut untuk memantapkan dirinya dan untuk mengatakan kepada ibunya bahwa dia tetap tidak akan berubah pendirian. Sehingga sang anak mengatakan, meskipun engkau punya nyawa 100 wahai ibu, keluar satu persatu, karena kau berharap agar aku pindah agama, mohon maaf, aku tidak melakukan itu. Aku tidak bisa melangsungkan itu. Aku tidak bisa keluar dari agama baruku ini, karena ini adalah akidah, karena ini adalah ideologi, karena ini adalah ajaran agama. Ini yang hak menurutku. Maka mohon maaf wahai ibu, aku tidak bisa mematuhi perintahmu untuk yang satu ini. Jika perintah-perintahmu yang lain aku akan patuh dan turuti, tapi untuk yang satu ini, karena ini bagian dari agama. Ini akan kita jadikan poin juga pembahasan kita. Jika sudah bersangkut paut dengan permasalahan agama, tidak ada tawar-menawar. Bukan dalam urusan sosial, bukan dalam urusan transaksi, bukan dalam urusan interaksi antara sama manusia, bukan. Tapi dalam urusan agama, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, lakum dinukum waliyadin. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Itu yang Allah Subhanahu wa taala ungkapkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul ya ayyuhal kafirun. Ini menunjukkan dalam permasalahan ibadah, dalam permasalahan agama tidak ada tawar-menawar, putih-putih, hitam-hitam. Nah, di sini Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu kemudian ceritakan bahwasanya ketika ibundanya terus merayunya, terus membujuknya untuk keluar dari Islam, kembali kepada ajaran agama sebelumnya, beliau mengatakan pada hari ketiga itu bahwasanya ia tetap pendiriannya tidak akan keluar dari Islam apapun kondisi dan keadaannya. Bahkan bukan hanya sekali mati sekalipun, sampai 100 kali mati dan hidup ibunya, jika ternyata masih meminta dengan permintaan yang sama untuk keluar dari Islam, masuk kepada ajaran sebelumnya, maka Sa'ad bin Abi Waqqas tetap akan menolak permintaan tersebut. Para ikhwani wa akhwati rahimani rahimakumullah, kita akan ambil satu pelajaran penting. Nah, sebelum kita masuk pada poin-poin dan pelajaran ataupun ibrah yang kita bisa ambil dari cerita yang sangat singkat ini, mari kita dengarkan ungkapan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu arda, yang itu juga jadi poin bagi kita nantinya, ibrah yang kita bisa ambil. Beliau mengatakan, unzilat alayya, diturunkan padaku satu masalah yang pernah terjadi kepadaku ketika beliau nampak ada sedikit perseteruan dengan ibunda tercintanya dalam masalah agama, agar Sa'ad bin Abi Waqqas keluar dari Islam, masuk kembali kepada ajaran sebelumnya. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan satu ayat dalam Al-Quran, surah Luqman ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala tadinya bercerita tentang bagaimana seorang anak hendaknya berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka pada surah Luqman ayat yang ke-14, Allah Tabaraka wa taala ingatkan kepada seluruh manusia, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh benar-benar kami wasiatkan kepada seluruh manusia. Wasiat Allah adalah kewajiban. Wasiat Allah adalah perintah, dan itu kewajiban kepada seluruh manusia untuk taat kepadanya. Allah mengatakan, kami wasiatkan kepada seluruh manusia agar mereka berbakti, berbuat baik, taat, patuh, tunduk kepada kedua orang tua mereka, lebih-lebih kepada sang ibu. Lihat kasus tadi, Sa'ad bin Abi Waqqas bukan dengan bapaknya, tapi dengan ibunya. Tapi di sini Sa'ad menolak perintah ibunya. Bolehkah perkara semacam ini dilakukan oleh seorang hamba, seorang manusia, seorang anak kepada orang tuanya, lebih-lebih ibundanya? Padahal Allah katakan, hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain
anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Kata Allah, sang ibu hamil mengandung seorang anak janin di dalam perutnya. Itu enggak ringan, enggak mudah bagi seorang wanita menjalani melalui hari demi hari membawa janin di dalam perutnya. Yang tadi ketika masih kosong dari janin mudah mau beraktivitas, tapi ketika sudah berumur 7 bulan sudah mulai berat seorang wanita, seorang ibu dengan janin yang dikandung di dalam perutnya. Lebih-lebih ketika sudah di puncak-puncaknya 8, 9, Allahu Akbar, semakin susah untuk berjalan, berat dirasa oleh sang ibu. Allah katakan wahnan ala wahnin, derita di atas derita. Perjuangan seorang wanita yang sudah selayaknya harus dihargai oleh seorang anak ketika sang anak lahir ke atas muka bumi, lebih-lebih kepada ibunda ini. Nah, di sini kita lihat Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita sebagai manusia, ketika kita menjadi anak-anak dari orang tua kita, kewajiban kita adalah berbakti, taat, patuh kepada mereka semua, lebih-lebih kepada sang ibu. Karenanya Allah secara spesifik sebutkan kejadian ini. Bukan Allah sebutkan secara umum kedua orang tua, tapi secara spesifik Allah sebutkan wanita, ibu. Karena memang sebagaimana dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika datang seorang sahabat kepada beliau bertanya, "Man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Ya Rasul, siapa manusia yang paling pantas aku berbuat baik kepadanya? Rasul katakan, "Ummuka." Yang pertama kau hendaknya berbakti kepada ibumu. Summa man? Lantas kemudian kepada siapa ya Rasul? Ummuk, kata Rasul. Ibumu lagi. Sampai 3 kali Rasul sebut. Ini menunjukkan betapa besar kedudukan orang tua, khususnya ibu, jika dibanding kedudukannya dengan orang tua yang bernama ayah. Maka seorang anak harus sangat berbakti kepada ibunya. Kedua orang tuanya, lebih-lebih ibunya. Di ayat ini Allah kembali jelaskan bahwasanya hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, derita di atas derita ketika hamil dalam kandungan. Yang kedua, sampai melahirkan, berat bagi sang wanita, sakit dirasanya. Yang ketiga, wa fisaluhu fi amain, ketika sang ibu kemudian menyusui sang anak, dan itu bukan sehari 2 hari. Siang menyusui, sore menyusui, bahkan di tengah malam jam 1, jam 2 seorang ibu terbangun dari tidur yang harusnya dia bisa istirahat di sana. Pagi, siang, sore dia sibuk dengan anaknya. Di malam hari harus terbangun untuk memberikan air susunya kepada sang anak. Bayangkan para ikhwah dan akhwat rahimani rahimakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyebutkan wa fisaluhu fi amain, 2 tahun lamanya. Kebanyakan ibu memberikan ASI-nya kepada sang anak. Sehingga kemudian Allah perintahkan kepada kita semua, anishkurli. Pertama, hendaknya kalian semua bersyukur kepadaku, kata Allah, sebagai zat yang telah menciptakan kalian dan telah menghidupkan kalian. Yang Allah perintahkan kepada malaikatnya untuk meniupkan ruh ketika kita berada di janin, ketika berada di rahim sang ibu, selama 40 hari, 40 hari, 40 hari, yaitu 120 hari lamanya. Kemudian ruh kita ditiupkan ke dalam fisik dan jasad kita. Kemudian kita pun hidup. Allah yang telah menciptakan kita dengan berbagai macam proses-proses yang ada dalam penciptaan kita sebagai manusia. Kita diciptakan tidak sama sebagaimana Allah ciptakan Adam, Hawa dan Isa alaihi salam. Tapi Allah ciptakan kita berbagai macam proses kita lalui. Dari bagaimana bapak dan ibu kita, bagaimana ibu hamil dan mengandung kita, bagaimana melahirkan kita, dan seterusnya, sampai kemudian terlahirlah kita. Maka Allah perintahkan, anishkurli, bersyukurlah kalian kepadaku, kata Allah, wali walidayka ilayyal masir, dan bersyukurlah kalian kepada kedua orang tua kalian. Taib. Sampai ayat ini kita semua sepakat wajibnya berbakti kepada kedua orang tua. Tapi para ikhwani dan akhwati rahimakumullah, di sini tidak cukup sampai pada bagaimana kita taat begitu saja. Tidak taat secara mutlak kepada kedua orang tua kita, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan pembatasan. Allah Subhanahu wa taala memberikan pengajaran kepada kita semua melalui ayat yang ke-15 yang Allah turun ketika kejadian Sa'ad bin Abi Waqqas berseteru dengan ibunda tercintanya dalam urusan agama, yang kemudian sang Sa'ad bin Abi Waqqas tidak taat kepada ibunya. Apakah ini perkara yang diperkenankan dalam agama? Allah tegaskan pada ayat berikutnya. Surah Luqman ayat yang ke-15, Allah tabaraka ta'ala turunkan ayat ini berkenaan dengan permasalahan Sa'ad bin Abi Waqqas. Allah membela sahabat Nabi SAW bahwa yang beliau lakukan adalah satu kebenaran dalam agama. Dalam perkara agama tidak ada tawar-menawar,
Sehingga Allah kemudian mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kedua orang tuamu memerintahkanmu untuk melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bermaksiat kepada Allah, untuk keluar dari ajaran agama ini, fala tuti'huma. Allah perintahkan hari itu jangan sekali-kali engkau taat kepada mereka. Hari itu tidak boleh kita taat kepada kedua orang tua kita ketika mereka menyerukan satu perkara, permasalahan, kita keluar dari agama, kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan satu aktivitas bertentangan dengan syariat Allah Tabaraka wa taala, maka kita dilarang. Allah katakan dengan tegas dan jelas, tidak perlu penafsiran apapun, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Allah larang kita untuk taat di hari itu. Tapi para ikhwani wa akhwati rahimakumullah, Allah tidak perintahkan ketika jangan taat kepada orang tuanya lantas kemudian kita benci orang tua, tidak. Lantas kita tinggalkan kedua orang tua kita, tidak. Ketika mereka melakukan kesalahan, lebih-lebih misalkan orang tua kita masih belum masuk ke dalam Islam, belum mendapatkan hidayah Islam, maka bukan kemudian kita tinggalkan begitu saja. Tetap sambung silaturahim, tetap berhubungan dengan mereka, tetap berinteraksi dengan mereka. Karenanya Allah tegaskan, wasahibhuma fid dunya ma'rufan. Dalam urusan-urusan keduniawian, berinteraksilah dengan mereka. Karena bagaimanapun kita sebagai anak tetap wajib berbakti kepada mereka dalam perkara yang tidak bertentangan dengan agama. Nah, ini lebih-lebih nanti kalau kita masuk misalkan pada akhir-akhir ini, yang mungkin kalau semua kaum muslimin, orang tuanya muslim, anaknya muslim, mungkin tidak ada permasalahan di situ. Tapi kita semua sadar hari ini sudah di bulan Desember, di akhir-akhir tahun. Kalau ternyata ada seorang anak yang sudah muslim, orang tuanya masih non-muslim, entah apalah agamanya, mau Nasrani, mau Yahudi, mau Majusi, mau Konghucu, apa saja keagamaan dari kedua orang tuanya, kemudian memerintahkan untuk ikut-ikutan dalam satu perayaan keagamaan, maka tentu jawabnya sudah jelas dan pasti, bahwasanya itu semua bagian dari ritual keagamaan orang-orang non-muslim. Sementara kita orang muslim, orang-orang Islam hanya diperintahkan menjalankan syariat, menjalankan agama, menjalankan ritual sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sini pengajaran penting bagi kita semua. Kita coba ambil poin beberapa yang bisa kita ambil dan kita pelajari hikmah dan ibrahnya. Yang pertama adalah dari kisah Sa'ad bin Abi Waqqas ini menunjukkan bagaimana beliau berbakti kepada orang tuanya, lebih-lebih ibunya, sangat patuh, sangat tunduk, sangat taat. Yang kedua, namun ketaatan, ketundukan dan kepatuhan itu ada standarnya. Ada hal yang harus diperhatikan. Apa itu? Selama tidak bertentangan dengan rel syariat Allah Tabaraka Ta'ala. Sehingga dalam satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak boleh seorang manusia di atas muka bumi ini taat, patuh, tunduk kepada siapa saja, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, jika ternyata bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Jadi di sini dibatasin ketaatan kita sebagai anak kepada orang tua kita, bakti kita sebagai anak kepada orang tua kita, lebih-lebih kepada ibu, dibatasin. Kira-kira perintah ibu ini bertentangan dengan agama atau tidak. Kalau ternyata tadi orang tua masih non-muslim mengajak kita untuk melakukan satu ritual, mohon maaf, sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas tadi telah lakukan, telah perbuat, bahwa itu bagian dari ritual keagamaan, maka mohon maaf tidak bisa. Maka kita menolak dengan cara yang halus, dan tapi juga jangan kasar. Karena begini, berdakwah kepada orang tua, jangankan kepada orang-orang, jangankan kepada orang terdekat, bahkan kepada orang jauh, jangankan kita, kepada kedua orang tua kita. Bagaimana Nabiullah Musa dan Nabiullah Harun alaihi wassalam, Allah perintahkan wa qula lahu qawlan layyina. Dalam mendakwahi orang-orang yang masih belum mendapatkan hidayah Allah, itu harus dengan tutur kata yang halus, sopan, lembut. Allah perintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk datang kepada Fir'aun, wa qula lahu qawlan layyina. Maka katakan dan ucapkan dengan kata-kata yang lembut, halus kepada Fir'aun. Dan semua kita sadar bagaimana kezaliman Fir'aun, bagaimana kecongkakan, kesombongan Fir'aun, bagaimana dahsyatnya
durhakanya Fir'aun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat, Allah perintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk kemudian berhalus, berlemah lembut, bersopan-sopan dalam berucap dan berkata-kata, enggak serampangan, enggak sembarangan. Maka lebih-lebih kita kepada kedua orang tua kita, meskipun orang tua kita jelas-jelas berada dalam kesalahan dan kita berada dalam perkara yang hak, tetap caranya harus halus, sopan, santun kepada kedua orang tua. Maka itu diantara poin yang kita bisa ambil dan kita bisa dapatkan dari pelajaran yang kita bisa ambil dari cerita dan kisah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu arda. Yang ketiga, betapa besar seperti apapun ujian dan cobaan yang datang kepada kita, kalau sudah berbicara tentang permasalahan cobaan dalam agama, hendaknya kita kuat, tegar, kokoh, setegar batu karang ketika kemudian dihempas oleh ombak yang ada di lautan. Tetap harus kuat, jangan rapuh, jangan kemudian kita loyo, kalah, lemah. Bagaimana lemahnya kerupuk terkena angin ataupun terkena air, jangan. Dalam masalah akidah, kita harus berpendirian, ideologi kita harus kita jaga, jangan sampai lepas. Jangan kemudian hari ini kita masih muslim, besok sore sudah na'udzubillah kufur kepada Allah karena kita pindah agama. Dalam masalah akidah harus kita kokoh, kita tegar. Dan kalau misalkan terjadi silang pendapat dalam masalah akidah, kita ambil yang paling amanah, yang paling terpercaya, yang paling kuat, yang paling hati-hati. Jika nanti misalkan ada perbedaan di kalangan para ulama dalam permasalahan akidah, maka kita harus ambil yang paling hati-hati. Karena berbicara masalah akidah bukan sesuatu yang ringan, bukan sesuatu yang kecil, karena itu bagian dari agama. Nah, ini diantara poin juga kita bisa ambil dari pelajaran kita bisa ambil dari kisah yang sangat pendek dan sangat sedikit ini, namun insya Allah ini sangat berarti untuk kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita bisa berinteraksi dengan sesama kita, lebih-lebih dengan kedua orang tua kita. Kalau ternyata ada kesalahan pada diri mereka, maka maafkan mereka karena mungkin ketidaktahuan, dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tabaraka taala menguatkan kita semua dengan ucapan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Maka kita berdoa kepada Allah tabaraka taala, Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan kemudian kau palingkan kembali hati kami ya Allah, ba'da idh hadaitana, setelah kau berikan hidayah kepada kami. Maka ini doa yang sangat baik dan sangat bagus untuk kita baca setiap hari, setiap saatnya, agar keyakinan kita, akidah kita, ajaran agama yang ada dan sudah melekat pada diri kita ini tidak lekang dan lepas begitu saja dari diri kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.